Ya, kita lanjutkan. Exposure itu adalah gelap dan terangnya. Exposure pada jadi gelap dan terangnya suatu cahaya pada saat kita menangkap gambar dengan kamera, ya. Lah, caranya bagaimana kita mengontrol gelap dan terangnya cahaya itu? Jadi ada 3, ya, ini dilambangkan dengan exposure triangle ini. Yang pertama adalah aperture. Aperture, kemudian ada ISO, kemudian ada shutter speed. Ya. Aperture ini menyebabkan, nanti ada pengaruhnya, bukan menyebabkan, ada pengaruhnya dari depth of field, kedalaman dari objek yang kita foto. Jadi depth of field untuk aperture. Untuk ISO ini berpengaruh pada image noise, ya. Semakin tinggi ISO itu akan semakin noise-nya akan semakin banyak. Cuman apa? Cahayanya lebih banyak, terangnya lebih terang ISO tinggi daripada yang ISO rendah. Kemudian shutter speed. Nah, shutter speed, kalau kita shutter speednya tinggi, itu akan ada motionnya akan freeze. Tapi kalau yang shutter speed rendah itu akan blur. Nah, aperture yang tadi itu ya, jadi aperture atau bukaan atau diafragma ini sama saja. Nah, ini ada lensa. Nah, ini adalah bukaannya. Yang merah ini adalah bukaannya, kelihatan kan? Nah, ini bukaannya. Semakin besar aperture, ini large aperture, maka bukaannya semakin besar. Semakin kecil, maka cahaya yang masuk lebih kurang. Sekarang pertanyaannya, lebih bagus mana? Aperture besar, medium, atau kecil? Lebih bagus mana dari ketiganya ini? Kira-kira ada yang tahu? Lebih bagus yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 1. Nah, ya wis lengkap wis. Yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, mesti ada yang benar. Jawabannya adalah tergantung ya, tergantung kebutuhannya. Kalau kita pingin memperoleh efek bokeh yang tadi itu, efek bokeh itu yang tadi saya foto anak saya itu, jadi orangnya jelas, kemudian yang di belakang itu nggak jelas atau blur, itu saya menggunakan large aperture. Kemudian tapi kalau kita memoto pemandangan, saya menggunakan aperture yang kecil. Kenapa? Tentu saja kalau kita memoto pemandangan, misalnya di sini ada pemandangan, ada gunung, ada awan-awan, kemudian mungkin ada matahari atau apa, saya pingin secara detail ini kelihatan, ya, gunungnya, kemudian pohon-pohonnya dan seterusnya. Nah, ini saya menggunakan small aperture, ya. Ya, bokeh namanya. Emang kalau di search di Google itu, kalau misalnya bokeh, dilihat image-nya nanti akan seperti itu semua ya. Nah, selanjutnya apa ini? Nih, cara mengontrol aperture. Ini yang disebut efek bokeh. Ini ada ping robot. Ya. Saya menggunakan Alpha 450 DSLR yang saya punyai. Kemudian ini ada 85 mm. Ini biasanya jenis lensa. Nah, maksudnya apa jenis lensa? Di lensa itu ada focal length. Focal length itu adalah jarak lensanya itu dengan kameranya.
Nah, ini caranya. Semakin besar focal length, semakin besar berarti milimeternya lebih besar, misalnya ini 200 mm. Biasanya ini digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk kamera-kamera fotografer sport ya. Jadi untuk moto sepak bola ya. Meskipun dia dari gawang satu moto ke gawang satunya lagi itu masih kelihatan. Ya, ini angelnya super tele. Secara fisik semakin besar focal length adalah semakin besar lensanya. Bahkan tripodnya itu bukan untuk menahan body kameranya, tapi untuk menahan tripodnya, karena semakin maksudnya untuk menahan lensanya, karena lensanya lebih besar dari kamera tersebut ya. Jadi ini misalnya lensanya, kameranya kecil kayak gini, bukan kecil ya, kameranya besar, cuman lensanya lebih besar lagi. Ini tripodnya. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk yang fotografer olahraga itu. Semakin kecil ya tentu saja semakin kecil. Biasanya yang super tele ini digunakan untuk yang itu tadi, untuk kepentingan moto dari jarak jauh. Tapi yang yang focal length kecil ini digunakan untuk memoto misalnya landscape, pemandangan dan seterusnya ya. Apa hubungannya aperture dengan focal length? Rumusnya aperture itu adalah focal length. Jadi mengontrol aperture itu biasanya ada tulisan f 1.4, f 1.8. Apa itu maksudnya? Ada f 2.8, ada f 10, 16 misalnya. Ini ada hubungannya dengan aperture. Ini maksudnya f28 ini adalah kita mengontrol aperture dengan f per 2,8. F-nya ini adalah focal length. Jadi artinya kalau nilainya ini semakin kecil tentu saja pembaginya semakin kecil, maka apa? Dia itu bukaannya semakin besar, aperture-nya semakin besar, gitu aja. Kalau F-nya semakin besar, di sini F16, ini kan berarti F per 16 ya. Ini apa? Aperture-nya semakin kecil, ya, lubangnya semakin kecil untuk menangkap cahaya. Ini. Misalnya ini, saya menggunakan F16, aperture-nya adalah F16. Ini, saya kan kelihatan ya, yang di sini objeknya itu detail, ya, gambar awannya ini detail, awan detail, backgroundnya lebih detail. Fokus saya ada di Chiang Kai-shek ini, awan detail, dengan aperture f16. Perhatikan yang ini f2.8. Yang belakang ini sebenarnya banyak sekali ya, ramai sekali ya. Ini bahkan sebelahnya sini ada orang, karena menggunakan f2.8 sehingga objeknya kelihatan lebih menonjol. Itu ya, ini namanya efek bokeh ya. Yang belakang backgroundnya adalah blur. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yunita, punya saya sampai f8. F8 itu yaitu tadi f8 berarti apa? F-nya aperture-nya f bagi 8. F8 itu artinya apa? Pengatur aperture yang paling, misalnya kalau maksimal f8 itu berarti itu adalah pengaturan aperture yang paling kecil, lubangnya lebih kecil, paling kecil. Kalau misalnya pakai metode AV ya, AV atau manual, itu
Kalau mutu pemandangan itu menggunakan seperti ini, f yang paling kecil, aperture yang paling kecil, ya. Kalau mutu orang dimaksimalkan aperture-nya, berarti mungkin f2, f3 dan seterusnya. Itu. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau yang pocket? Bagaimana untuk mengatur aperture-nya? Nah, kalau yang pocket mengatur aperture itu menggunakan mode yang sudah ada. Nah, misalnya ini, saya ingin memoto potret menggunakan memoto orang, ya, moto orang, ya, biar ada efek sedikit blur, ya, sedikit blur. Kalau sedikit bokeh, kalau bokeh penuh, kalau menggunakan apa namanya, menggunakan pocket mungkin sulit, ya. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja saya modenya saya buat potret. Dan kemudian apa caranya biar ngeblur? Usahakan backgroundnya ini jauh, ya. Misalnya kalau menghadap tembok, dekat dengan tembok sulit. Jadi anaknya ini misalnya suruh berdiri di jalan, jangan jalan, nanti tabrak. Di tempat yang belakangnya ini nggak ada penghalang, ya. Nah, itu nanti akan sedikit efek bokehnya akan kelihatan. Kemudian kamera apa namanya, kamera pocketnya ini di set mode potret. Nah, karena apa? Karena dengan seperti ini aperture-nya akan besar, ya, aperture-nya akan besar. Kemudian depth of field-nya akan tipis. Apa artinya depth of field? Nah, ini adalah kedalaman dari fokusnya itu, depth of field-nya. Ini semakin tipis, misalnya ini akan daerah yang jelas. Yang di sini akan daerah blur. Ini kalau aperture-nya kecil, depth of field-nya akan apa namanya, akan tebal. Artinya tebal itu apa? Yang terang itu misalnya ini depth of field-nya sampai sini. Di sini ada pohon. Nah, maka pohonnya itu akan jelas. Tapi kalau depth of field-nya itu cuman sampai sini, pohonnya di sini, maka pohonnya itu akan kabur, ya. Kemudian untuk landscape yang tadi, ya, kalau kita mengatur aperture yang kecil, kalau di apa namanya, kalau di apa, di pocket itu kan nggak ada. Nah, itu di mode landscape untuk mengatur aperture-nya yang kecil sehingga gambar yang dihasilkan punya background yang detail. Ya, kita lanjutkan yang tadi. Nah, tadi mau sudah. ISO, ya, ini singkatan kalau dilihat, dicari di Google, ini International Standard Organization. Jadi apapun biasanya distandarkan, ya. Tapi kalau di fotografi biasanya diplesetkan ISO, I-nya I mata, ISO. Nah, ini artinya apa? Mengatur sensitivitas masuk cahaya dalam kamera. Jadi kalau saya analogikan, jadi kalau kita mempunyai mata, kita mempunyai ISO yang bagus, ya, apa namanya, jangan nanti sulit bayangkan, langsung aja. Jadi kamera yang bagus adalah kamera yang mempunyai kualitas gambar yang bagus pada ISO yang tinggi, ya. Jadi ISO itu mengatur sensitivitas masuknya cahaya. Jadi kemampuan dari kamera kita, kalau kamera kita bagus, itu dengan ISO yang tinggi, itu tidak atau sedikit noise yang terjadi pada gambar yang dihasilkan.